Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Sairafona, absen 33. Saya Putri Rasana Bila Ananta dari absen 27. Dan saya Alisa Bintiani dari absen 3. Di sini kami akan mempresentasikan video sesi tanya jawab tentang bab 3. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Anissa. Dan saya akan memberikan pertanyaan kepada Raisya. Dan saya akan memberikan pertanyaan kepada Siva. Dalam kabinet kerja yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959, siapa yang bertindak sebagai Perdana Menteri dan Menteri pertama? Untuk Perdana Menterinya adalah I.R. Soekarno dan Menteri pertamanya adalah I.R. Juanda. Yang kedua, sebutkan sisi negatif berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Untuk sisi negatifnya ada memberi kekuasaan besar kepada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara, serta memberi peluang bagi militer untuk terjun ke dunia politik. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, pada bulan Maret 1962, Ellsworth Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat ke Indonesia dengan perantara PBB dalam jangka waktu 2 tahun. Bagaimana tanggapan Belanda terhadap usulan Ellsworth Bunker tersebut? Untuk tanggapannya ada, Belanda itu tidak mengindahkan usulan Ellsworth, justru malah mengajukan usul agar Irian Barat di bawah pengawasan PBB. Kemudian soal nomor 4, terangkan tugas Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1959. Untuk yang pertama ada dominasi kekuasaan Presiden Soekarno, peran dari partai yang dibatasi. Yang ketiga ada peran dari pihak militer atau ABRI. Yang keempat, posisi DPR ada di bawah Presiden. Kemudian nomor yang terakhir, terangkan tujuan DEKON atau Deklarasi Ekonomi yang dibentuk pemerintah pada tanggal 28 Maret 1963. Tujuannya dibentuk DEKON adalah menciptakan ekonomi yang demokratis, nasionalis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi yang sosialis. Pertanyaan pertama, 1. Mengapa Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun Undang-Undang Dasar baru bagi Republik Indonesia? Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet berjalan tidak sebagaimana mestinya. Partai politik juga saling menjatuhkan dan saling bersaing. Mereka lebih mementingkan kepentingan kelompok masing-masing. Yang kedua, apabila rencana anggaran belanja negara tahun 1960 tidak disetujui oleh DPR, maka langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah Pemerintah pusat dapat mengeluarkan pengeluaran setinggi-tingginya sesuai angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Yang ketiga, apa tujuan PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka memetakan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI AD? Untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno-Hatta kemudian menggantinya menjadi ideologis komunis. Yang keempat, sebutkan 3 isi dari Trikomando Rakyat atau Trikora dan kemukakan hasil akhir operasi. Yang pertama yaitu menggagalkan pembentukan negara boneka Papua oleh Belanda. Yang kedua, kibarkan bendera merah putih di Irian Barat. Kemudian yang ketiga yaitu bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Yang kelima, apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal? Memberikan isi kepada proklamasi melalui Grand Strategy, yaitu perencanaan overall dan hubungan pembangunan dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan latar belakang terjadinya pemberontakan PKI di Madiun. Jawabannya, jatuhnya kabinet yang dipimpin oleh Amri Syarifuddin, sehingga ia menyusun kekuatan untuk menunjukkan sikap anti pemerintah Indonesia. Apa penyebab terjadinya pemberontakan ATRA? Pemberontakan ATRA disebabkan oleh kelompok kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya di Indonesia. Untuk yang ketiga, sebutkan operasi-operasi militer untuk menumpas pemberontakan PRRI. 1. Operasi Tegas, 2. Operasi 17 Agustus, 3. Operasi Sabta Marga, 4. Operasi Sadar. Untuk nomor 4, apa yang dimaksud dengan partai oposisi? Partai oposisi adalah partai yang tidak mempunyai wakil dalam pemerintahan. Partai oposisi bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. Untuk nomor 5,
Apa yang dimaksud dengan reformasi? Reformasi adalah perubahan radikal untuk perbaikan di bidang sosial, politik, atau agama dalam masyarakat atau negara. Terima kasih. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.